Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. 9 bulan lalu, gue pernah ngupload video yang ngebahas tentang skill resurrection. Dan kali ini, video itu bakal gue revisi dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Gue baru menyadari kalau ternyata player, NPC, dan penduduk New World memiliki cara kerja yang berbeda terhadap suatu skill. Ini yang menjadi kesalahan fatal dalam video itu karena gue mencoba menyamaratakan mereka semua. So, daripada kepanjangan, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, gue cuma mau ngasih tahu barangkali kalian belum subscribe karena dikit lagi 40.000 subscriber loh. Oke, pertama-tama, gue bakal ngejelasin cara kerja sihir kebangkitan ketika Yggdrasil masih berupa game. Berdasarkan peraturan Yggdrasil, kematian suatu karakter akan menyebabkan mereka kehilangan 5 level, dan salah satu item yang mereka gunakan akan terjatuh. Sehingga harusnya player dengan level 5 ke bawah akan langsung menghilang jika dirinya terbunuh. Tapi player yang mati dalam kondisi tersebut akan diampuni dan dibiarkan bertahan dengan satu level. Dengan begini, banyak yang memanfaatkan penalti dari kematian untuk membangun ulang karakter mereka. Dalam Yggdrasil, kehilangan satu level adalah sebuah hukuman yang sangat keras, karena jumlah XP yang dibutuhkan untuk menaikkan satu level sangatlah besar. Tapi kasus ini hanya akan berlaku bagi player level tinggi, karena developer sudah mengatur agar para player dapat mencapai level 90 dengan mudah, sehingga mereka tidak perlu takut untuk mati ketika melakukan suatu petualangan. Nah, di Overworld Blu-ray 4 kita diberitahu kalau ternyata hukuman berupa berkurangnya level sama sekali bukanlah hal yang menakutkan. Justru yang paling menakutkan yaitu player akan kehilangan salah satu item yang mereka punya. Tentu ini akan sangat merugikan jika yang jatuh adalah item dengan tier atau tingkat kelangkaan yang sangat tinggi. Jumlah level yang hilang akibat kematian pun dapat dikurangi dengan penggunaan sihir seperti Resurrection atau Raise Death. Artinya, player yang memilih untuk respon secara manual pasti akan kehilangan 5 level, sedangkan player yang dihidupkan dengan sihir akan kehilangan jumlah level yang lebih sedikit. Malahan, jika menggunakan cash item, player dapat hidup kembali hanya dengan kehilangan sedikit XP yang mereka punya. Untuk kasus NPC, selama guild mampu membayar biaya kebangkitan mereka dapat hidup kembali tanpa adanya efek atau kehilangan level sama sekali. Nah, kalau di volume 3, player yang dihidupkan memiliki 4 pilihan, yaitu respawn di tempat tubuh mereka terbunuh, respawn di jalan masuk suatu dungeon atau lokasi di mana mereka terbunuh, respawn di kota terdekat, atau bahkan kembali ke respawn point yang sudah diatur sebelumnya, seperti guild base mereka. Sihir kebangkitan pun hanya bisa digunakan oleh karakter priest berlevel tinggi. Contohnya adalah Pestonya yang bisa menghidupkan seseorang dengan menggunakan emas, perhiasan, atau apapun yang senilai dengan bayarannya. Kalau untuk Ainz, dia bisa menghidupkan orang lain dengan menggunakan tongkat yang sudah dipasangkan sihir kebangkitan seperti Wand of Resurrection yang berisi sihir tier 7 dan Wand of True Resurrection yang berisi sihir tier 9. Ainz juga memiliki cincin yang mengizinkan dia untuk hidup otomatis jika dirinya terbunuh. Oke, sekarang mari kita bahas cara kerja sihir kebangkitan di New World. Pertama, untuk kasus NPC, mereka dapat dihidupkan kembali selama guild base tempat mereka diciptakan masih ada. Bayaran yang dibutuhkan pun berupa gold Yggdrasil yang jumlahnya bervariasi tergantung jumlah level NPC tersebut. Nah, untuk kasus Shaltir, Ainz harus membayar 500 juta gold Yggdrasil. Mengenai Shaltir yang kehilangan ingatan, Ainz belum bisa memastikan apakah itu efek dari cuci otak atau karena dia dihidupkan dengan guild base. Cuma pernah ada yang bertanya berapa umur Aura jika dia mati di umur ke-500. Lalu Mariama menjawab kalau umur Aura akan tetap sama dengan pengurangan beberapa hari. Nah, mungkin karena umur Shaltir berkurang beberapa hari, makanya dia tidak mengingat kejadian apapun selama dirinya dicuci otak. Mungkin. Lalu, apakah level NPC bisa berkurang jika mereka dihidupkan dengan sihir kebangkitan? Untuk pertanyaan ini, gua belum dapat jawabannya. Tapi, kalau berdasarkan rule dari Yggdrasil tadi, di mana kehilangan level seseorang terjadi karena death penalty, dan bukan karena dibangkitkan dengan sihir kebangkitan. Apakah NPC dibuat ulang ketika mereka dihidupkan kembali dengan emas dari Yggdrasil? Untuk pertanyaan ini, gua mengambil kesimpulan dari item Auto Resurrection yang Shaltir pakai ketika melawan Ainz. Karena pada saat itu Shaltir tetap dalam kondisi cuci otak, maka artinya Auto Resurrection memiliki mekanisme yang berbeda dengan kebangkitan melalui Gold Yggdrasil. Gua pun merasa kalau kebangkitan melalui Gold Yggdrasil dalam tanda kutip seperti membuat ulang NPC. Makanya status cuci otak Shaltir bisa menghilang. Sekarang mari kita pindah ke player. Di volume 14 kemarin, volume paling terbaru, Ainz masih belum tahu apakah player bisa dihidupkan kembali atau tidak. Dia mengambil contoh dari 8 Raja Serakah yang berdasarkan legenda mereka semua sudah mati. Sehingga Ainz berkesimpulan kalau player tidak bisa dihidupkan. Tapi sebenarnya, kita sempat diberitahu di volume 7 kalau leader dari 13 pahlawan menolak untuk dibangkitkan, yang artinya player bisa dihidupkan kembali. Lalu di web novel First Half chapter 87, diceritakan kalau 8 Raja Serakah memiliki sihir yang mengizinkan mereka untuk hidup kembali. Tapi mereka akan semakin lemah setiap kali dihidupkan. Ini artinya, death penalty berupa pengurangan level tetap berpengaruh kepada player yang mati di New World.
Lalu kalau kita ambil cerita dari 6 dewa besar di mana mereka mati karena usia, ini juga menjadi pertanda kalau player tidak bisa hidup kembali jika mereka mati karena umur. Berhubung Ainz adalah undead yang secara umur abadi, artinya dia tidak akan bernasib sama seperti 6 dewa besar. Dan sekarang mari kita bahas cara kerja sihir kebangkitan di New World untuk penduduk New World. Di volume 1, berdasarkan informasi dari penduduk di Sakarne, kita diberitahu kalau di New World tidak terdapat sihir kebangkitan. Tapi di volume 3, kita diberitahu kalau ternyata sihir kebangkitan ada di dunia ini. Lalu di volume 4, para Lizardmen berkata kalau sihir kebangkitan adalah sihir legendaris. Dan di volume 9, Jirnif berkata kalau hanya Restize dan Slentocracy saja yang memiliki pengguna sihir kebangkitan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau sihir kebangkitan adalah sesuatu yang sangat langka dan tidak semua orang memiliki pengetahuan tentang sihir ini. Saking langkanya, di Restize Kingdom hanya ada satu orang yang bisa menggunakannya dan dia adalah Lakius. Kalau Ainz bisa menghidupkan orang hanya dengan bayaran tongkat sihir sekali pakai, gua rasa cara Lakius menghidupkan seseorang mirip dengan Pestonya, di mana dia membutuhkan sesuatu yang berharga sebagai bayarannya. Makanya kita diberitahu berkali-kali kalau sihir kebangkitan sangatlah mahal. Berdasarkan eksperimen Demiurge di volume 3, kita diberitahu kalau target dari sihir kebangkitan adalah jiwa seseorang. Dan di sini, Ainz masih belum berani untuk melakukan eksperimen lebih jauh karena ada kemungkinan kalau manusia di New World bisa memilih tempat respon mereka sama seperti di Yggdrasil. Ainz takut kalau Nigun dihidupkan, tubuhnya malah ngerespon ke Slentocracy. Ngomongin soal tubuh yang akan dihidupkan, gua menemukan dua perspektif. Perspektif pertama dari penduduk New World. Berdasarkan informasi di volume 10, selama mayat dari Black Scripture masih ada, mereka dapat dihidupkan kembali. Ini menjadi pertanda kalau tubuh dari orang yang akan dihidupkan sangatlah dibutuhkan. Kondisi dari mayat itu pun haruslah utuh tanpa ada bagian yang hilang ataupun terurai. Seperti ketika Evilai menutupi mayat Tia dan Gagaran di volume 6. Dan di volume 12 dikatakan kalau sihir tier 5 Rise Dead akan sangat kesulitan jika menghidupkan seseorang tanpa adanya mayat atau mayat tersebut dalam kondisi sangat parah. Yang berarti penduduk New World sangat membutuhkan tubuh dari orang yang ingin dihidupkan. Kalau dari perspektif Ainz, di volume 1 dia berkata sihir kebangkitan bukan ditargetkan ke tubuh melainkan ke jiwanya. Sehingga ada kemungkinan kalau tubuh seseorang bisa muncul kembali hanya bermodalkan jiwa. Sama seperti tangan yang putus akan tumbuh kembali jika diberikan sihir penyembuhan. Asumsi ini semakin diperkuat di volume 13. Di sini, Ainz berkata kalau menghidupkan kembali mayat yang tidak utuh sangatlah menyusahkan. Dan Ainz seperti menyiratkan kalau Harley Quinn masih bisa dihidupkan kembali. Padahal seperti yang kita tahu, setengah dari tubuh Kalka sudah hilang akibat terlalu sering dibanting. Jadi, selama jiwanya masih ada, Ainz masih bisa menghidupkan orang tersebut meskipun tubuhnya sudah hancur. Hanya saja, hal itu akan sangat menyusahkan. Karena jika ada satu bagian tubuh yang hilang, maka ada kemungkinan orang yang dihidupkan malah berubah menjadi undead. Makanya, Ainz lebih memilih untuk menghidupkan tubuh yang masih utuh. Contohnya ada di volume 4, di mana Ainz berkata kalau dia membutuhkan tubuh kakaknya Zaryusu jika ingin dihidupkan. Sekarang coba kita hubungkan perkataan Ainz dengan kondisi Black Scripture yang sudah dihidupkan. Kalau kita lihat di anime, terlihat jelas bahwa bagian tubuh si Tameng pastinya bolong terkena serangan dari Shaltir. Dengan kata lain, pasti ada organ tubuhnya yang hilang. Tapi ternyata dia bisa hidup kembali dengan kondisi utuh seperti perkataan Zesi di awal season 2. Nah, kalau kita hubungkan dengan perkataan Ainz di volume 12 di mana satu bagian tubuh yang hilang sangat berpengaruh, artinya anggota tubuh yang dibutuhkan adalah bagian tubuh yang terlihat seperti kepala, tangan, kaki, dan badan. Sedangkan organ dalam atau cacat pada beberapa anggota tubuh tidak menjadi kendala besar dalam menghidupkan seseorang. Untuk cara kerja sihir kebangkitan di New World, jiwa orang yang dihidupkan akan terpanggil dan seperti ditarik keluar dari kesendirian. Proses ini bisa kita lihat ketika Ainz menghidupkan kembali Zaryusu dan Neya Baraja. Tapi sihir kebangkitan bisa gagal jika jiwa tersebut menolak untuk dihidupkan atau dihalangi dengan sihir seperti yang Ainz lakukan ke Gazev. Efek samping dari kebangkitan akan membuat level orang tersebut berkurang atau penduduk New World menyebutnya sebagai energi kehidupan. Tapi berdasarkan keterangan dari Flounder Paradine, para Dragon Lord mampu menggunakan sihir kuno atau Wild Magic yang bisa menghidupkan seseorang tanpa kehilangan energi kehidupan sama sekali. Nah, jika orang yang dihidupkan terlalu lemah dan tidak memiliki energi kehidupan yang cukup, maka orang tersebut akan hancur menjadi debu. Sedangkan untuk orang sekuat petualang Adamantite atau Black Scripture, mereka bisa dihidupkan namun akan melemah karena energi kehidupan mereka sangat terkuras. Untuk mendapatkan kembali energi yang hilang, mereka harus berlatih sangat keras. Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang harus berlatih seumur hidup untuk bisa mengembalikan kekuatannya. So, itu tadi adalah semua informasi yang bisa gue kumpulkan tentang Resurrection Spell atau sihir kebangkitan. Dengan rilisnya video ini, artinya tinggal satu video lagi yang harus gue revisi, yaitu informasi tentang Jaldabaoth dan Raynor. Oke? Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Red Tea for You. Bang, CD drama Overlord totalnya ada berapa ya bang? Yang utama, kalau nggak salah ya, ada 7.
CD drama 1, CD drama 2, CD drama 3, CD drama Blu-ray Special 2, CD drama Blu-ray Special 3, CD drama volume 10, dan CD drama season 2 Special. Ada dari Archer, makasih bang udah buat konten sama-sama. Ada dari Kang Seblak, bang bahas Fate series dong, gue pengen nonton tapi bingung urutannya. Gue juga bingung bro, Fate series yang gue ikutin cuma UBW doang, dan timeline yang gue tahu cuma Fate Zero lanjut ke Fate UBW. Selebihnya gue udah gak ngikutin lagi. Dan terakhir ada dari Satria, bahas mau gakuin bang, gue suka sama pembahasan Overlord lu. Mau gakuin udah gue buat kontennya kemarin, palingan gue cuma ngebahas mau gakuin satu kali itu saja. Itu saja dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi, sampai jumpa di next video, bye.